Apa kabar? Ini adalah sesi ketiga kita dari surat Yohanes. Hari ini, kita akan melihat lebih dalam tentang karakteristik persekutuan. Poin hari ini adalah mencermati dan merangkum bacaan firman Tuhan ini dari perspektif persekutuan dengan Tuhan yang merupakan esensi dari kehidupan beriman. Lalu, mengenali karakteristik persekutuan dengan Allah dan menerapkannya dalam hidup kita. Saat kita bersekutu dengan seseorang, hubungan itu menciptakan pola hidup. Lalu hal itu disatukan, dan setelah itu tentu saja membentuk sebuah karakter. Karakteristik ini juga diperlihatkan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karakteristik yang terbentuk melalui persekutuan dengan Tuhan harus kita miliki sebagai orang Kristen, dan itulah citra manusia yang Tuhan inginkan ada dalam diri kita. Selanjutnya, karakteristik seperti apa yang harus dimiliki gereja sebagai tempat berkumpulnya para jemaat? Saudara, ada karakteristik yang harus dimiliki bukan hanya oleh gereja sebagai individu, tapi juga oleh gereja sebagai organisasi. Dalam hal itu, di pasal 3 dan 4 hari ini, kita akan berbicara tentang karakteristik apa saja yang seharusnya muncul dalam hidup kita, dan karakteristik apa saja yang seharusnya dimiliki oleh gereja. Pertama adalah karakteristik paling umum yang kita tunjukkan dalam persekutuan kita dengan Tuhan adalah kehidupan yang kudus. Ini adalah salah satu tujuan Tuhan memilih, memanggil, dan menyelamatkan kita. Di dalam Efesus, pasal 1, mengulang dan menekankan berulang kali bahwa Tuhan memilih kita agar kita dapat hidup kudus dan tidak bercacat di dalam Kristus dan di dalam kasih-Nya. Sehingga, sebagai anak-anak Allah, kita dapat memuji kasih karunia-Nya yang mulia. Itulah tujuan Tuhan memilih kita. Karena itu, menjadikan kita kudus dan suci adalah tujuan keselamatan Allah. Memang ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh gereja atau jemaat. Tapi hal yang paling penting dan mendasar adalah kehidupan yang kudus. Dari mana datangnya kehidupan yang bersih? Tentu saja melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, jadi jika kita bersekutu dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, akankah kita melakukan dosa sesuka kita berdasarkan keinginan kita? Tentu saja itu tidak. Kita tidak boleh melakukan itu. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, kehidupan yang kudus itu berakar dalam hidup kita. Sama seperti Dia, kita juga menjadi kudus. Kita menyerupai Allah. Apa yang Perjanjian Lama katakan tentang ini? Jadilah kudus. Sebab aku kudus. Itulah yang Tuhan katakan. Keinginan terbesar Tuhan bagi kita adalah kehidupan yang kudus. Ketika gereja dan jemaat menjadi kudus, terang itu dinyatakan. Dan firman Tuhan itu memiliki kuasa dan pengaruh. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjauh dari segala kejahatan. Ayat ini sedikit sulit. Coba perhatikan pasal 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anda mungkin terkejut mendengar pernyataan ini. Mungkin ada orang yang merasa khawatir dan dia berkata, apakah saya masih berdosa? Apakah saya berada di luar Tuhan? Tetapi kata berbuat dosa di ayat ini dalam bahasa Yunani adalah hamartano. Hamartano menggunakan gramatika present atau masa kini. Ini mengacu pada hal yang dilakukan terus-menerus. Artinya dosa dilakukan dari dulu sampai sekarang dan di masa depan secara terus-menerus. Karena dalam bahasa Yunani, kata berbuat dosa ditulis menggunakan gramatika present. Ini tidak bicara tentang dosa yang dilakukan secara kebetulan karena kelemahan kita, melainkan dosa yang direncanakan, disengaja, dan dilakukan terus-menerus. Jadi arti dari ayat ini adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak hidup di dalam dosa terus-menerus. Meski manusia masih berbuat dosa sesekali, tetapi orang yang di dalam Tuhan tidak tinggal di dalam dosa. Karakteristik kedua adalah berbuat kebenaran. Ini merupakan karakteristik moral. Saudara, salah satu anugerah terbesar yang kita peroleh saat kita percaya pada Tuhan Yesus adalah pembenaran. Saat kita
percaya pada Yesus, semua dosa kita ditanggung oleh Yesus, dan kebenaran yang ada di dalam Yesus diberikan kepada kita. Kita dibenarkan dengan sempurna secara hukum. Status kita pun menjadi orang yang benar. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Namun kenyataannya, kita masih bisa melakukan dosa. Kita masih melakukan hal yang tidak benar. Karena itu, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Meskipun kita sudah benar secara status, kita masih melakukan hal yang tidak benar. Tapi saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan bersikap selayaknya orang benar. Inilah karakteristik terbesar yang timbul dari persekutuan dengan Tuhan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Singkatnya, inilah persekutuan dengan Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan dan mengikuti kepribadian dan karakternya. Saudara, identitas kehidupan kita bisa dilihat dari benar atau tidaknya perbuatan kita. Dan hal ini dikatakan dalam pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kehidupan yang tidak benar adalah bukti bahwa seseorang bukan anak Allah. Itu menjadi standar penentu identitas kita. Apa kita anak-anak Tuhan ataukah anak-anak iblis? Itulah yang dikatakan dalam firman ini. Karakteristik yang ketiga adalah mengasihi dalam perbuatan dan kebenaran. Kaum Gnostik mengklaim bahwa hanya dengan pencerahan dan pengetahuan spiritual lah seseorang dapat diselamatkan. Saat ini ada banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti itu. Hidup tidak taat, tidak mengasihi dan tidak bertumbuh, serta merasa bahwa pengetahuan adalah iman. Namun hari ini Rasul Yohanes menyebutkan karakteristik yang hanya dapat timbul saat kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi juga kita melakukannya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita telah mengetahui dan menerima kasih Allah yang besar. Jadi sebagaimana kita telah mengalami kasih Tuhan, Tuhan juga meminta kita untuk membagikan kasih-Nya. Jadi perlahan-lahan saat kita mengenal Tuhan dan bersekutu dengannya, kasih kita menjadi serupa dengannya. Saudara, untuk menumbuhkan kasih kita harus berada di dekat orang yang memahami kasih dengan baik, agar kita bisa belajar mengasihi dengan mudah dan juga dengan cepat. Kasih itu harus dipelajari dan dibanggakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Dan dalam kebenaran, kita memang harus mengasihi dengan perkataan juga. Tetapi, di sini dikatakan kita harus mengasihi dalam perbuatan dan kebenaran. Karakteristik keempat adalah menaati perintah Tuhan. Awalnya, kita adalah pendosa yang hidup dengan cara kita sendiri. Apa esensi dari dosa? Dosa adalah kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan dan hidup semau kita. Jadi memisahkan diri dari Tuhan dan melakukan hal-hal sesuka kita adalah sebuah dosa. Tapi saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka karakteristik yang muncul adalah menaati perintah dan firman Tuhan. Kita jadi mencintai firman. Meski dahulu menaati firman terasa sangat rumit, tidak nyaman, merugikan, serta tidak natural dalam hidup kita, tapi saat bersekutu dengan Tuhan, kita jadi tahu betapa berharganya firman Tuhan dan bahwa hidup menurut firman adalah yang terbaik, yang paling mulia, dan itu akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jika sudah sampai di titik ini, meski ada yang menyuruh kita untuk tidak menaati firman pun, kita pasti tetap menaati, mendambakan, dan bergumul untuk hidup menurut firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, ayat ini bicara tentang keuntungan dari menaati firman Tuhan. Keuntungannya ada dua. Pertama,
Jika kita menuruti firman Tuhan, batin kita menjadi berani, bukan sekadar kebanggaan. Aku termasuk anak Tuhan, tapi timbul keberanian untuk datang pada Tuhan dalam hati kita. Ini karena kita datang kepadanya dengan iman, dengan berpegang pada janjinya, dan juga dengan dasar firman. Setelah menjadi berani, yang kedua adalah anugerah yang sangat signifikan, yaitu memperoleh apa saja yang kita minta. Inilah janji Tuhan saat kita berusaha menaati firman Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan pada kita adalah janji tentang jawaban doa. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah janji Tuhan. Ada hubungan antara ketaatan akan firman dan jawaban doa. Saudara, apa yang mungkin Tuhan khawatirkan jika Dia memberikan apa yang kita minta? Bisa saja kita menggunakannya dengan sembarangan atau untuk berbuat dosa. Jadi terkadang meski kita meminta hal yang baik, itu tidak bisa diberikan. Tapi saudara, jika kita taat dan hidup menurut firman Tuhan, pasti lebih banyak yang Tuhan kabulkan. Itu adalah cara yang sangat penting untuk mendapat jawaban doa. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itu yang terus Roh Kudus katakan pada kita. Roh Kudus menyuruh kita untuk menaati perintah Tuhan, dan karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, Dia terus membimbing, mengajar, dan membuat kita melakukan kebenaran, serta memberi hasrat kudus untuk hidup menurut firman. Hasrat yang diberikan oleh Roh Kudus adalah untuk menaati firman. Saat kita mencintai firman dan bersekutu dengan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang terus mendorong, mendukung, dan juga menstimulasi kita untuk menaati firman. Keuntungan saat kita menaati perintah Tuhan, yang pertama adalah keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kedua, kita akan menerima apapun yang kita minta. Dan yang ketiga, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Artinya, adalah persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ini bukan konsep spasial atau tempat, tetapi soal konsep relasional atau hubungan. Lalu, apa yang dimaksud dengan perintah? Secara umum, perintah adalah firman Tuhan, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lebih spesifik, perintah Tuhan adalah percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Mempercayainya sebagai Tuhan kita, serta percaya pada kedaulatannya menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Itulah menaati perintah Tuhan. Ketika Dia menjadi Raja dan Tuhan kita, firman-Nya akan menjadi luar biasa dan mutlak bagi kita. Setelah itu, menaati perintah Tuhan artinya kita saling mengasihi. Karena kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi, penerapan hukum Taurat selalu berhubungan dengan kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama kita. Selebihnya adalah pengajaran dan penerapan yang terperinci. Jadi, arti dari menaati perintah Tuhan adalah pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Selanjutnya, perintah terbesar Tuhan yaitu melakukan perbuatan kasih. Artinya menaati perintah Tuhan. Jadi saat kita mengatakan bahwa kita taat, itu berarti mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Dan ada banyak pedoman hidup umat Tuhan, tetapi itu bisa dirangkum dalam satu kata, yaitu tentu saja kasih. Di sini saling mengasihi ditulis dalam tata bahasa present tense, berarti mengasihi secara terus-menerus. Jadi, pasti Tuhan memiliki suatu tujuan dan alasan saat memberi kita perintah ini, yaitu untuk mendekatkan dan mempererat persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita melihat perintah Tuhan seperti itu, pasti tidak terasa berat. Itu adalah keinginan Tuhan. Jika kamu melakukan ini, aku bisa mengenalmu lebih baik. Aku sudah mengasihimu, dan ada hal yang perlu kau lakukan untukku juga. Ada hal yang harus kau taati. Saat kita menaatinya, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Dengan demikian, ketika kita taat, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik.